Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain merupakan peristiwa yang menggeparkan, peristiwa viral. Dengan kejadian itu, berita tentang Yesus tersebar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berita itu bahkan terdengar sampai ke telinga Yohanes Pembaptis. Yohanes tahu bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2-3 orang adalah kesaksian yang kuat, yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Karena itu, Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka untuk memastikan kebenaran kabar tentang Yesus yang telah ia dengar itu. Mereka disuruh untuk bertemu dengan Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yohanes masih ragu dan ingin memastikan apakah berita yang tersebar tentang Yesus itu benar-benar adalah Mesias seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, ataukah orang lain. Yohanes berpikir bahwa Mesias itu seperti Raja Daud yang perkasa melawan bangsa lain dan akan memulihkan kejayaan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel disegani oleh bangsa lain. Ternyata Yesus berbeda dengan apa yang ada di benak Yohanes. Maka Yohanes pun mulai ragu-ragu dengan Yesus. Apa yang ditanyakan oleh murid Yohanes tidak dijawab Yesus. Yesus justru menjelaskan bahwa pergi dan sampaikan kepada Yohanes tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Yesus meminta mereka untuk menceritakan kepada Yohanes tentang apa yang telah dia buat. Itu berarti perbuatan Yesus adalah tanda bahwa Yesus sudah ada. Yesus menunjukkan substansi Allah adalah terang, yaitu orang buta melihat. Yesus menunjukkan substansi Allah adalah hidup, yaitu orang mati dibangkitkan. Yesus menunjukkan substansi Allah adalah sabda, yaitu orang tuli mendengar. Yesus menunjukkan substansi Allah adalah pergilah dan wartakanlah ke seluruh dunia, yaitu orang lumpuh berjalan. Yesus sadar bahwa Yohanes yang telah dia persiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya pun masih ragu akan kehadirannya. Yesus sadar bahwa Yohanes mungkin saja bingung dengan kehadirannya yang tidak sesuai dengan harapannya. Karena itu, Yesus menyatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus sadar bahwa orang-orang yang menanti kedatangannya tidak semuanya menerima kehadirannya. Ada yang sudah pasti kecewa dan menolaknya. Yesus tentu sudah tahu hal-hal yang akan dialami oleh dirinya. Saudara-saudari terkasih, terkadang orang Kristen juga ragu dengan kehadiran Tuhan dan mulai mempertanyakan apa benar Tuhan itu ada atau tidak ada. Karena mereka ingin merasakan dan melihat bukti kehadiran Tuhan. Ada orang Kristen yang karena permintaannya, doanya belum terkabul, dia mulai kecewa dan mulai timbul keraguan untuk tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Ada yang saking kecewa dengan Tuhan, akhirnya memilih untuk murtad. Ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, tentu akan sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Bacaan suci hari ini menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu mencari Tuhan, tapi kita harus menemukannya. Kita tidak bisa mencari atau menanti orang yang sudah ada. Tidak lazim kita menanti orang yang sudah ada. Yang sudah ada atau sedang ada tidak dinanti atau ditunggu, tapi ditemui. Yesus sudah ada, tapi kita sering tidak bersama dengan Yesus. Yesus sudah ada, tapi kita sering mengabaikannya. Yesus sudah ada, tapi kita sering tidak mau berjalan bersamanya. Yesus sudah ada, tapi kita sering tidak menemui Dia. Saya yakin kita semua ingin untuk bertemu dengan Yesus. Betapa bahagianya kita bila kita bertemu dengan Yesus. Kiranya kita bisa berjumpa dengan Yesus. Semoga di masa Advent ini kita sungguh-sungguh menyiapkan hati dan batin kita demi perjumpaan, demi pertemuan kita dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.